Yang kedua, kebahagiaan seseorang bisa dikatakan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat apabila memiliki kriteria yang kedua. Apa? Al-waladu salih, kata Imam Buzur Jamhar, dia memiliki seorang anak yang salih. Kenapa? Seandainya sosok seorang orang manusia atau sosok orang tua diberikan satu pilihan oleh Allah, mau kuberikan kau seorang anak yang salih dan salihah, atau kuberikan dengan harta yang banyak, maka kita orang Islam pasti memilih lebih baik diberikan anak yang solih dan solihah ketimbang diberikan harta yang banyak. Kenapa? Karena hanya anak solih dan solihah itulah yang mengerti bagaimana caranya berterima kasih kepada kedua orang tua. Apa makna solih itu, saudara? Al-Imam Al-Fayyumi di dalam kitabnya menjelaskan, as-salihu al-qaimu bihuquqillah wa huquqi khalqi. Salih itu adalah orang yang menjalankan hak-hak Allah dan menjalankan hak-hak manusia, terlebih hak-haknya kepada kedua orang tuanya. Ibadahnya bagus kepada Allah, salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, dan hubungan kepada manusianya juga bagus, terlebih hubungan kepada ibu dan bapaknya, maka baru dikatakan orang itu disebut dengan sebutan soleh. Kalau tidak kriteria itu, jangan nama soleh, ganti apa nama yang pantas buat anak-anak yang tidak memenuhi kriteria itu. Anak yang soleh inilah yang menjadi kebahagiaan yang besar bagi setiap orang tua. Karena mohon maaf, beribu maaf saya sampaikan, belum tentu orang tua yang memiliki anak kaya raya bisa membahagiakan hati daripada orang tuanya itu. Mohon maaf, belum tentu. Perlu kita ambil hikmah dan pelajaran bagi saya, bagi pemirsa semuanya. Di daerah Jakarta Selatan, di daerah Pasar Minggu, ada satu tempat rumah yang diisi oleh orang-orang tua yang sudah jompo. Siapa mereka yang tinggal di sana? Siapakah mereka yang hidup di sana? Mohon maaf, beribu maaf, yaitu orang-orang daerah yang dahulu di kampungnya dia bukan siapa-siapa, bukan orang hebat. Mereka di sana hanyalah seorang petani, seorang pedagang, tetapi ingin mengadu nasib ke Jakarta. Dia siapkan bekal yang cukup, lalu dia pergi ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta dan menjadi orang yang berhasil di Jakarta. Ketika dia sudah sukses dengan usahanya, sudah berhasil dengan pekerjaannya, maka berita kesuksesannya ini terdengar oleh ibu bapaknya di kampung. Maka ketika seorang ibu, seorang bapak mendengar anak yang dahulu dia rawat dengan baik di Jakarta menjadi orang yang sukses, maka hal pertama yang dia lakukan, dia jual harta rumahnya, dia jual harta bendanya, dia milikin uang itu buat apa? Buat dia belikan tiket dan buat bekal nyusul anaknya ke Jakarta. Ketika sudah sampai di Jakarta, datang tanpa memberikan kabar, maka anak laki-lakinya kaget. Kenapa ke Jakarta? Nanti kan bisa dikirim uangnya. Kenapa ke sini? Kenapa? Karena dia malu. Orang tuanya yang datang dari kampung menggunakan pakaian yang tidak pantas, dengan pakaian yang sudah tidak mengikuti zaman saat ini. Terlebih belum tentu bisa diterima oleh istrinya dan ibu mertua dan ayahnya. Sehingga membuat dirinya kaget dan merasa malu. Ibu bapaknya datang mengunjungi dirinya di Jakarta. Maka dengan ringan ibu dan bapaknya mengatakan, wahai anakku, ayah sama ibu pengen tinggal di sini, pengen bareng, pengen kumpul dengan kamu, pengen kumpul dengan istrimu dan anak-anakmu. Akan tetapi anak itu merasa berat, karena bisa jadi istrinya tidak bisa menerima. Bahkan ketika sudah tinggal di situ, tidak satu kali, dua kali istri dan ibunya bertengkar. Istrinya sudah merasa tidak nyaman, sehingga apa yang dilakukan oleh anak ini? Anak ini setiap malam memberikan uang kepada ibunya dan membisikkan di telinga ibunya seraya mengatakan, ibu jangan tinggal di sini ya, ibu saya titipkan di panti. Maka ibu itu mengatakan, enggak nak, enggak mau, ibu enggak mau pisah lagi, ibu mau tinggal di sini. Setiap hari datang dikasih uang kalau mau tidur, ibu ini saya kasih uang, ibu jangan tinggal di sini ya bu. Ibu tinggal di panti. Berulang kali dan berulang kali, sehingga hati ibu itu bingung, sehingga pasrah. Ya sudah,
Kalau memang kau tidak menginginkan ibu hadir di sini, maka bawalah ibu, titipkan ke panti asuhan. Maka salah satunya dititipkan di daerah Pasar Minggu itu, saudara. Maka satu ketika saya mengunjungi ke sana, dilihat ada sosok ibu-ibu yang punya bantal 2. Orang biasanya yang tinggal di situ dikasih bantal cuma 1, tapi ibu ini bantalnya 2. Maka ditanya, wahai ibu, mohon maaf, ibu bantalnya 2, yang lain 1, kok bisa? Maka dengan ringan mengatakan, Pak Ustadz, maaf, ini bukan bantal. Lalu apa ibu? Ini isinya sprei. Bantal ini isinya adalah amplop berisi uang yang setiap bulan dikirimi anak saya buat diri saya. Saya pengen kumpulkan uang ini, tidak pernah saya sentuh, bahkan tidak pernah saya gunakan. Tujuannya kalau saya nanti meninggal dunia, anak saya ambil lagi uang itu, biar dia tahu dan sadar sesungguhnya saya tidak bahagia dengan harta pemberian yang dia berikan. Saya malu, saya kecewa ketika anak saya tidak mau merawat saya di hari tuanya. Saya kecewa, saya ingin anak itu tahu. Yang lebih sedihnya lagi, saudara, ada sahabat dari ibu ini belum lama meninggal dunia. Maka dari pihak panti menghubungi anaknya, mengabari bahwasannya ibunya sudah meninggal dunia. Maka yang paling menyakitkan hati, miris kita mendengarnya, ketika anak itu diberi kabar ibunya sudah meninggal dunia, dia cuma mengatakan, baik, nanti saya kirim supir saya untuk membawa uang yang cukup untuk mengurusi daripada penguburan jenazah daripada ibu saya. Dia nggak sempat hadir di hari di mana ibunya harus dikuburkan karena satu kesibukan dan lain sebagainya. Apa itu yang dikatakan orang tua yang bahagia memiliki anak yang kaya raya? Belum tentu. Inilah yang membuat hati seseorang sedih. Tapi bagi seorang anak yang soleh, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena teriang-iang di telinga seorang anak yang soleh satu pesan Nabi kita Muhammad SAW. Siapa seorang anak yang mendapati ibu bapaknya atau salah satu daripada keduanya, tapi tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga, maka anak itu termasuk golongan anak-anak yang mendapatkan laknat dan kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.